Alhamdulillahilladzi tahara qulub awliya an-najasi ghairihi wa nawwarahu bi nuri ma'rifatihi abadan abada. La ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan 3 kurun, zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman tabi'in, yaitu zaman yang terbaik. Mereka generasi pilihan Allah Subhanahu wa taala, terutama generasi sahabat. Mereka sempurna mengamalkan agama. Tapi bukan berarti mereka tidak punya kesalahan, tidak punya dosa. Yang selamat ismah dari dosa hanya Anbiya alaihissalam. Tapi mereka segera sadar di atas dosa dan kesalahan mereka. Mereka segera kembali ke jalan yang benar bila terdapat kesalahan pada kehidupan mereka. Nah, kehidupan mereka menjadi cermin bagi kita, menjadi contoh untuk kita. Untuk kita benahi, kita perbaiki terus. Selama kita melihat kehidupan mereka, insya Allah kita akan terus menyadari kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kalau kita menyadari kita punya kekurangan, ada harapan kita akan baik. Tapi kalau kita tidak pernah melihat kekurangan kita dan tidak sadar kita punya kekurangan, maka kita akan merasa cukup dengan apa yang kita punyai. Padahal yang kita punyai itu terkadang merupakan amalan-amalan yang tidak naik ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu di antara sifat generasi-generasi yang baik ini adalah bahwasanya mereka tidak pernah merasa menunaikan satu kesyukuran pun kepada Tuhan mereka. Mereka bersyukur di atas nikmat yang Allah kasih kepada mereka, tetapi mereka tidak pernah merasa telah dapat menunaikan hak kesyukuran itu. Mereka melihat bahwa semua apa yang mereka syukuri dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak seimbang dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Tidak setara. Gimana ya? Antara nikmat yang demikian banyaknya dengan kesyukuran atas nikmat itu enggak seimbang juga. Maqala 'abdun alhamdulillah wajib alaihi bidzalika syukrun akhar. Tidaklah seorang hamba mengucapkan alhamdulillah kecuali wajib bagi hamba itu untuk mensyukuri lagi nikmat alhamdulillah itu. Coba bayangkan. Seorang hamba tidak akan bisa mengucapkan alhamdulillah tanpa nikmat dari Allah, tanpa karunia dari Allah. Jadi tatkala kita dapat nikmat, sehat misalnya, terus kita mengucapkan alhamdulillah. Misalnya kita bersin, kan enak bersin, nikmat itu. Kita ucapkan alhamdulillah. Maka nikmat alhamdulillah itu perlu disyukuri lagi. Terus nikmat syukur, nikmat wajib syukur. Berarti enggak akan sempurna kesyukuran kita di atas nikmat itu. Karena kita bisa bersyukur pun itu satu nikmat yang akhir, nikmat yang lain. Kita bisa bersyukur adalah satu nikmat yang lain. Ya. Wahab Ibnu Munabbih juga mengatakan, "Ma tamma haqiqatul syukur, innama syukur i'tirafuka bi kasrati ni'amihi 'alaika wa innaka la tuhsi sana'an 'alaihi."
Syekh Wahab Ibnu Munabbih mengatakan hakikat syukur tidak bisa ditunaikan. Kenapa? Hakikat kesyukuran itu innama syukur i'tirafuka bi kasrati ni'amihi alaik. Tapi hakikat kesyukuran itu yang bisa kamu lakukan adalah pengakuan kamu bahwasanya Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kamu. La tuhsi sana'an alaik. Dan begitu banyaknya nikmat yang Allah karuniakan kepada kamu, kamu gak bisa menghitungnya. Lu ngitung nikmat aja gak bisa, gimana mensyukurinya? Jadi hakikat kesyukuran itu adalah bagaimana kamu mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu begitu banyak sekali. Itu aja. Jadi generasi-generasi salaf dahulu mereka tidak pernah merasa mampu menunaikan hak kesyukuran. Kenapa? Manakala orang mengucapkan alhamdulillah, maka wajib bagi dia untuk mensyukuri nikmat alhamdulillah itu. Jadi kalau begitu enggak akan sempurna kesyukuran kita. Tapi manakala kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali nikmat-nikmatnya dan itu enggak bisa dihitung, itu yang bisa kita lakukan. Pengakuan dalam diri, hati kita mengakui itu. Yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Imam Tusturi, Imam Suhail At-Tusturi. Beliau mengatakan, ada usyukurillah innaka la tu'sihi bi ni'amihi. Cara kita menunaikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu gunakan nikmat itu untuk maksiat. Jangan kamu bermaksiat kepada Allah dengan nikmat itu. Nikmat itu Allah kasih kepada kamu supaya kamu syukuri, dan alamat kesyukuran itu adalah kamu tidak bermaksiat kepadanya. Jadi alamat kesyukuran di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak gunakan nikmat itu untuk maksiat kepada Allah. Kalau jadi seluruh anggota tubuh kita ini adalah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Fala ta'sihi bi syai' minha. Untuk itu jangan sampai kita gunakan anggota tubuh kita ini untuk maksiat kepada Allah. Nah, ayat Quran yang mengatakan summa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian semua nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kamu akan ditanya. Akan ditanya. Semua nikmat. Summa, ingat ayat ini. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu semua akan ditanya di atas semua nikmat-nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kamu. Nah, ayat ini ulama mengatakan termasuk minuman. Nah, air yang kita di pondok kita ini jernih apa tidak? Ya. Juga tempat tinggal. Kita dapat rumah. Ini nikmat yang akan ditanya oleh Allah. Kita tinggal di pondok nih, ada asrama. Di Afrika, pernah jemaah keluar di sana, mereka mondoknya di hutan, di padang. Tidurnya atapnya langit. Kemudian tehelnya pasir. Itu pondok mereka. Tidak ada bangunan. Menghafal Al-Quran dalam kondisi seperti ini. Kita di atas bangunan, kemudian ada tehel di bawahnya, atasnya ada kipas. Tehelnya rusak sedikit diperbaiki. Ada yang perbaiki, kita tinggal baca aja Quran di atasnya. Ini nikmat, ini tempat tinggal ini. Nah, makanan yang enak, kemudian Allah jadikan perut kita kenyang dengan makan itu. Ini juga nikmat yang akan ditanya nanti di akhirat. Mensyukuri nikmat ini banyak menghasilkan ketaatan, dan lalai dengan nikmat, lalai mensyukuri nikmat banyak menyebabkan azab datang. Dan azab bagi ahli masjid, azab bagi ahli ketaatan, bukan mencuri. Itu orang awam, orang pasar sana. Tapi azab bagi ahli masjid, ahli ketaatan, tidak merasa nikmat lagi dalam amal-amal ibadah. Baca Quran enggak nikmat, zikir enggak nikmat, dakwah enggak nikmat, dengar bayan tidak nikmat. Jadi kenikmatan dalam amal itu tercabut.
Masih buat amal, tapi nggak selesa, kata orang Malaysia. Tidak selesa, tidak nikmat lagi. Dari situ pikiran kesana kemari, terus mata mau ditutup, fly, tidur, entah kemana. Nggak serius buat amal akhirnya. Ini alamat sebentar lagi akan ditinggalkan amalan. Kenapa dia tinggalkan amal? Karena dia sudah tidak menikmati amalan. Kenapa dia tidak menikmati amalan? Karena dicabut oleh Allah. Kenapa dicabut oleh Allah? Enggak bersyukur. Dikasih nikmat amal, tidak bersyukur. Makanya itu Imam Hasan Basri ditanya tentang faluza. Ahwa min akbari ni'am. Orang Arab jahiliyah dulu, gersang tanahnya, tidak ada sistem pertanian, tidak ada sistem perdagangan. Faluza itu alpokat. Faluza itu buah alpokat. Tapi faluza ini dalam satu riwayat hadis, yang hadis ini riwayatnya tidak kuat, tapi hadis ini untuk menggairahkan kita dari segi fadhail bagus juga. Tapi Maulana jelaskan bahwa hadis ini masuk dalam kategori sangat lemah. Yaitu Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inna ummataka tuftah lahumul ardu wa tufada alaihimud dunya." Bahwa umat kamu akan dibukakan dunia dan dilimpahkan kepada mereka keduniaan ini. Hatta innahum la yaquluna al-faluza. Sehingga di antara mereka ada yang makan faluza. Asal maknanya faluza ini alpokat. Tapi dia punya istilah yang lain dalam syariat kita, yaitu faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal faluza?" Nabi bertanya, "Apa itu faluza?" Apa itu faluza? Maka Jibril alaihi salatu wasallam menjawab, yukhlutuna saman wal asal. Faluza itu adalah mencampurkan antara minyak. Jadi saman itu bahasa Arab, minyak macam zaitun untuk dimakan, bukan minyak tanah, bukan minyak goreng. Orang Arab biasa, kita di Pakistan kita lihat disiapkan itu minyak samin namanya, minyak samin. Roti dicolok-colok ke dalam minyak samin itu. Nah itu dimasukkan lagi madu. Nah itu. Jadi minuman minyak samin dicampur lagi dengan madu. Nah itu yang sampai umatmu itu makan faluza itu. Udah minyak campur lagi madu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menangis. Melihat bagaimana dunia dibukakan untuk umatnya dan umat bernikmat-nikmat dengan nikmat yang mewah-mewah. Inna ibadallah laisu bimunutana'imin. Karena hamba Allah itu tidak akan menggunakan dunia ini untuk bermewah-mewah. Sekarang kehidupan kita macam mana? Berapa model menu makanan di atas nampan kita? Rasulullah menangis tatkala mendengar dunia dibukakan. Kenapa Rasulullah menangis? Bukannya bersyukur. Biasanya orang dikasih nikmat-nikmat yang banyak itu lalai dengan sang pemberi nikmat. Ini akan kita terangkan. Ini biasanya begitu. Jadi sebetulnya kalau kita diberikan nikmat yang pas-pasan, cukup-cukupan aja, nggak kaya-kaya, harus wajib bersyukur. Karena sebagian besar orang itu kalau dikasih limpahan rezeki lalai, lupa Allah, lupa akhirat, lupa amal. Biasanya orang kalau dikasih banyak rezeki, banyak duit itu banyak digunakan untuk maksiat. Itu. Selain itu ada ulama mengatakan nikmatullah alaina fil ma'il barid al-udhb a'zam minhu. Waktu ditanya apakah faluza ini ada nikmat yang paling besar, maka dijawab air yang jernih, yang manis itu adalah lebih besar daripada nikmat faluza itu. Ya tuh? Kamu dapat makanan enak misalnya, tapi airnya kotor.
Kamu bagaimana kira-kira? Kamu pilih yang mana? Ada makanan enak, tapi airnya kotor, asin. Kamu lagi lapar, lagi haus nih. Lagi haus. Kamu pilih yang mana? Makan enak, tapi airnya asin. Dengan air yang manis, air yang bersih, jernih. Tapi nggak dapat makanan yang enak. Makanan enak sampai kapan kamu makan? Atau ujungnya kamu haus juga. Tapi haus kamu minum air asin, gimana kira-kira? Allah. Kalau manusia mengkiaskan bala dan musibah yang dia dapat, dapat bala nih, dapat musibah nih, kakinya putus, misalnya, macam-macam musibah misalnya. Tapi kalau dia kiaskan dengan musibah yang di atasnya, ini orang dua kakinya putus, dia cuma satu. Misalnya uangnya hilang 1 juta, tapi 50 juta di ATM masih ada. Orang hilang, dia kehilangan uang 1 juta, orang kehilangan istrinya, orang kehilangan anaknya. Kira-kira kalau kita kehilangan 1 juta, masih terjaga 50, kita kehilangan 1 juta, anak kita tidak hilang, istri kita tidak hilang. Nikmat dibandingkan dengan musibah yang lebih besar, dibandingkan dengan nikmat lain lagi yang lebih musibah yang lebih banyak lagi, berarti musibah yang ada kita alami ini masih kecil. Berarti ini termasuk nikmat. Karena kita dihindari daripada musibah yang lebih. Setiap musibah yang datang kepada kita atau penyakit, kita lihat penyakit yang lebih besar lagi, kita lihat musibah yang lebih besar lagi, maka berarti musibah atau penyakit yang datang kepada kita itu masih dalam kategori nikmat. Olehnya itu tidak ada lagi istilah bagi orang yang beriman itu kecewa, memble. Gimana Pak Wahid kabarnya? Alhamdulillah. Padahal kakinya sakit. Pak Wahid, pokoknya puji Allah dalam setiap keadaan. Karena walaupun keadaan kita pada waktu itu sedang berada pada musibah, masih diselamatkan dari musibah yang besar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalau disiapkan makanan, coba kita, kalau dikasih makanan enak, gimana perasaan kamu? Hah? Apa? Senang. Saking senangnya lupa baca doa. Kan gitu kadang tuh. Terkesan dengan nikmat, lupa pemberi nikmat. Itu nanti kalimat terakhir disampaikan. Nah, Abdullah bin Umar kalau disiapkan makanan di depan mata dia baca doa. Doa syukur. Jadi doa syukur ini macam-macam. Kita bisa ucapkan dengan bahasa Indonesia juga. Ini bahasa Arabnya dia mengucapkan Alhamdulillahilladzi ja'alani ashtahi. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan saya menyenangi makanan ini. Coba, ada nggak makanan enak disiapkan tapi orang nggak mau makan? Ada nggak? Nggak ada. Yang benar. Jawab. Ada orang nggak disiapkan makanan yang enak sekali, enak tenan, tapi dia nggak mau makan? Ada nggak? Ada Pak Wahid. Misalnya orang sakit. Jadi kita rasa ingin kepada makanan yang nikmat itu pun nikmat kan? Nikmat yang lain dari Allah. Biar makanan enak macam mana, kalau cabut keinginan pada makanan itu nggak bisa makan. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu waktu disiapkan makanan yang enak, dia baca doa, Alhamdulillahilladzi ja'alani ashtahi. Bisa juga kalian tiru, ikuti Alhamdulillah alladzi ja'alani ashtahihi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya menyukai makanan ini. Kemudian beliau mengatakan, fakam man yakdir alaihi lam yashtahi. Berbanyak orang yang menguasai makanan itu. Makanan punya dia, bukan punya orang lain. Atau dia punya duit untuk beli makanan yang enak, tapi nggak ada keinginan sama sekali. Ya tak? Misalnya orang sakit gula, makanan enak nggak bisa dia makan dan sebagainya. Maka ini keinginan kita kepada makanan yang enak itu nikmat yang perlu kita syukuri.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah telah menjelaskan dulu sifat kuda. Kuda ini dikasih makan oleh tuannya, disisiri, dimandiin, diobati kalau sakit. Itu apa kata tuannya dia taat. Lagi jalan lari kencang suruh berhenti dia berhenti. Habis perjalanan jauh berangkat dia berangkat. Tidak pernah kuda peliharaan seperti ini tuh menentang perintah tuannya, nggak pernah. Setelah itu Allah katakan innal insana lirabbihi lakanut. Manusia dikasih hidup oleh Allah, dikasih makan oleh Allah, dikasih istri oleh Allah, dikasih anak oleh Allah, dikasih sehat. Allah perintahkan satu perintah, ngeyel, nggak mau taat. Allah larang satu dosa, dinikmati dosa itu. Innal insana lirabbihi lakanut. Sungguh manusia itu suka nentang Allah, ngeyel sama Allah, nggak taat sama Allah yang sudah kasih nikmat demikian banyaknya. Nah, di antara ulama ada yang menafsirkan innal insana lirabbihi lakanut. Beliau mengatakan ba'dal masaib wa yunsi an-ni'am. Manusia itu biasanya kalau sudah dikasih musibah lupa dengan nikmat. Dapat nikmat 29 hari nih, listrik nyala terus. Listrik mati baru hari ini, baru 1 jam sudah mengeluh. Sepanjang tahun sehat, baru hari ini dikasih sakit gigi, kasih panas. Ditanya sama orang lain, ngana apa kabar? Aduh, beta pu kepala paniang kok. Ya kan? Ini sifat manusia begini. Innal insana lirabbihi lakanut. Sepanjang tahun, sepanjang bulan kalau kasih sehat, baru aja lo kasih penyakit, panas badan ke gigi. Ngana apa kabar? Aduh. Ini sifat jeleknya manusia, dikasih satu musibah, lupa nikmat yang 99 itu tadi. Mereka tahu nikmat Allah, tapi diingkari nikmat itu. Apa maksudnya ayat ini? Mereka tahu nikmat Allah, tapi mereka mengingkari nikmat itu. Yaitu, yarawnan ni'am, mereka melihat itu nikmat. Annaha minallah, bahwa itu nikmat dari Allah. Ya, sehat, siapa yang kasih sehat? Siapa yang kasih makan? Siapa yang kasih baju? Siapa yang kasih hujan? Semua kita tahu bahwa itu semuanya nikmat dari Allah. Ya. Haji, kok bisa sembuh? Kemarin menggigil. Ya itu saya minum bodrek kemarin. Saya minum obat malaria kemarin. Ya'rifuna nikmatallah wa yankirunaha. Mereka tahu nikmat Allah, tapi mereka mengingkarinya. Bahwa mereka tahu itu nikmat dari Allah, tapi dia hubungkan nikmat itu kepada makhluk, lupa dengan Allah. Sallallahu ala khair habbi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.